Antara kesesuaian sikap dengan pernyataan dari seorang Ustadz Abu Bakar Bashir, ya apa yang dia ucapkan dengan apa tindakannya, itu selisihnya itu sedikit. Wah, kalau di hukum itu kalau selisihnya sedikit, das solen sama das seinnya tipis. Tipis. Yang patut diberitahukan kepada teman-teman pers semua bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Saya mau panggilnya Bung Munarman atau Bung Maman? Terserah. Terserah, Anda Yang biasa enak. yang paling enak apa? Saya Maman biasanya. Munarman itu adalah munajat mantan preman. Dalam perspektif kanan kan preman, ya kan? Dalam Perspektif kanan. dalam perspektif kanan. Kalau perspektif kiri, Dalam perspektif kiri apa ya? Dalam perspektif kiri kebablasan. iya. Jadi Bung Maman aja ya, Ya, Bung Maman. Ini Bung Maman walaupun sama-sama Palembang ya, saya harus tetap menghargai tamu saya ya, orang yang penting. Yang mungkin saja hunus ya kan, tiba-tiba ternyata Presiden Republik Indonesia Munarman, ini kan luar biasa. Maka orang Palembang atau Sumatera Selatan memiliki presiden, tidak hanya calon presiden, calon wakil presiden. Dulu ada kan calon wakil presiden kan? ada Itu Hatta Rajasa. Itu satu kabupaten dengan saya, Oki kan? Oki, betul, Organ betul, Komunik Ilir. Organ Komunik Nah, Ilir. Bung Maman, di channel Refli Harun ini ada beberapa isu yang ingin saya mintakan penjelasan dan klarifikasi. Ya. Wah, orang kalau bicara tentang Munarman itu pasti salah satu yang tertarik itu soal hijrahnya. Luar biasa ya kan. Saya ngikutin beberapa interview Anda kan. Tapi tetap saja saya selalu penuh tanya ya. Penasaran ya? Penasaran. Karena kita dulu waktu Bung Refli, waktu saya masih di LBH kan sempat jadi narasumber berapa kali kan di LBHI itu kan? Dan saya pernah menjadi asisten pribadi Adnan Buyung Nasution. Betul. Sebentar. Sebentar, tapi ya, tahu betul. sendiri kan di situ. Tahu Kan? di ABN Pro kan? Oh iya, bukan. ABNP. Sebelum Sebelum di ABNP. Jadi Oke. waktu dia baru pulang dari Belanda. Oh, dia pulang dari Belanda ya. Saya baru tamat, Ya. saya datang ke sana. Ya. Nah, tapi Bung Maman belum ada waktu itu. Belum, saya masih Palembang. Waktu itu Mas Hendardi Ya, di situ, betul. masih BW. Luhut. Luhut di LBH Jakarta Iya, ya. tapi kan satu gedung. Satu gedung, betul. Kemudian BW kan, iya. Bambang Wijoyanto. Teten ada, jangan lupa. Teten Mas Duki saya malah nggak ketemu. Oh, nggak ketemu ya? Iya, nggak ketemu. Oh, dia di Bandung berarti masih. Iya, Teten Mas Duki nggak Ya. ketemu. Jadi Awal. bingung saya ngapain ini? Soalnya ya cuaca perpolitikan panas juga. Waktu itu kan? Karena menjelang Menjelang pergantian. pergantian, Kan ya, betul. Buyung pulang lagi 93 itu ya. ya betul. jadi LBH lagi. Iya. Nggak, waktu itu 95. 95 ya? Ya, sudah? dia pulangnya 93, Dia pulang 93, tapi betul. saya tamat 95. Oh, begitu. Nah, Oke. jadi tapi begini. Jadi menarik itu. Jadi kalau saya yang nanya sekarang. Ya, gitu ya. Jadi saya paham. Sejarah itu. Gini, kalau orang yang biasa di aktivis, ini aktivis kita tahu. Ya. Yang namanya LBH, kalau pakai pendekatan sosial ya, ini mohon maaf nih, orang-orang LBH ya kan dianggap berada pada spektrum kiri, kan begitu? Begitu ya, pada spektrum kiri. Ya, kalau mau tengah kiri lah. Ya. Ya, mungkin kiri moderat ya kan? Ya. Nah, sementara yang dilakoni Bung Maman sekarang adalah spektrum kanan. Malah kanan banget. Kira-kira begitu. Orang kaget. Bagaimana dari kiri ke kanan lompat ini kan? Kalau dalam politik kita frankly speaking itu sama seperti dari aktivis PDIP ke PKS. Walaupun dalam pilkada biasa itu Bung ya. Biasa kalau lebih. Nah, kira-kira Bung, Ya. silakan Bung cerita lagi walaupun barangkali Anda akan Ya. seperti kaset rusak mengulangi terus, ya kan? Tetapi kan di RH Channel baru kali Baru ini. ini ya. Dan Baik. mudah-mudahan saya bisa mendalam hal yang belum pernah terungkap. Belum pernah terungkap. Oke.
Jadi saya kira begini pertama-tama. Saya angkat kaki boleh kan? Oh boleh, sama seperti saya. Karena sudah. perspektif kanan ini saya harus sopan-sopan. Silakan. Baik. Jadi sebetulnya kalau dianggap pergeseran dari segi aktivitas. Bukan pergeseran, perlompatan. Perlompatan ya? Iya. Oh, ada teman Kalau- kita. kalau Teman kita geser satu itu itu agak halus, sedikit, geser dia geser katanya. sedikit. Kalau ini ngelompat ya? Lompat. Sebetulnya tidak ada lompatan. Oke. Dari segi aktivitas ya. Dari segi aktivitas. Dari segi aktivitas, dari segi apa namanya itu. Udahlah, Anda aspek bicara perjuangan. aktivitas, iya benar. Tapi Iya. dari segi ideologi yang ingin saya katakan. Oh, ideologi ya. Ya. Kalau ideologi ini memang ada problem menurut saya. Ya. Saya ini kan orang yang selalu apa namanya mencari sesuatu itu yang fix sifatnya, yang Ya. confirm. Oke. Ya. Saya kan latar belakang hukum. Orang hukum kan harus pasti normanya. Ya. Ya kan begitu? Ya. Nah, dalam konteks ini sebetulnya Justru ya kalau tidak pasti itu banyak peluang menangnya. nah Banyak peluang PT-nya kata orang Padang ya. itu dalam praktek Dalam beracara. praktek, ya. Bukan dalam filosofi. Bukan ya. dalam filosofi. Oke, silakan. Nah, jadi dalam aspek filosofi, dalam aspek-aspek pegangan dalam apa katakanlah mencapai sesuatu tujuan, Ya. saya lebih menyenangi yang sesuatu yang sifatnya norma yang confirm. Oke. Itu pertama. Ya. Yang kedua, saya selalu mencoba untuk apa namanya mendekatkan jarak antara norma, antara teori dengan praktek, Oke. antara ucapan dengan perbuatan. Oke. Selalu begitu. Kalau Nah, dalam dalam masa-masa- orde baru dulu ini melaksanakan Pancasila secara murni dan Murni dan konsekuen. konsekuen kalau bahasa Orde Baru. Nah, saya terbiasa begitu sebetulnya. Jadi itu dari mulai kuliah, dari saya mulai aktivis apa pencinta alam. Kan kebetulan dunia pencinta alam itu sering bersentuhan dengan LSM lingkungan. Ya, dan Nah, dan dunia kiri kan? sebetulnya tidak kiri sebetulnya. Dunia kiri ya. Tidak Netral kiri. lah, netral ya. Bukan, sebetulnya justru liberal. Oke. Jadi memang banyak orang salah memposisikan ya. Jadi kan kalau spektrum ideologi ada yang konservatif, ada yang fundamental, Ya. ya fundamentalis, konservatif, kemudian moderat, Liberal. ya, liberal, Ya. kemudian sang ultraliberal ya, Ya. biasanya. Ya kalau di Indonesia ini saya mengatakan ya kanan, kiri, agak kanan, agak kiri, tengah. Dalam konteks Indonesia, kanan kiri ini diasosiasikan kanan itu agama, kiri itu yang komunis. Itu problemnya. Nasionalis. Nasionalis dianggap tengah kadang-kadang begitu. Dulu waktu ada komunis, tapi kan sekarang nggak ada Masih ada komunis. Oh, masih ada. Oke, silakan. Nah, jadi maksud saya apa dalam konteks ideologi seperti itu, saya melihat justru di dunia apa namanya literasi ya, Iya. literasi sosial, literasi ideologi ya, itu di dunia sekuler menurut saya terlalu banyak apa namanya ketidaksesuaian antara satu pendapat dengan pendapat lain. Jadi sehingga orang seolah-olah itu bergeraknya itu terlalu bebas begitu. Oke. Ya Ini kan? kalau orang Palembang kalau sudah mulai kencang kelihatan Palembang. Jadi dia terlalu bebas dan kebetulan saya pernah ke Belanda bertemu dengan apa dosen di Utrecht salah satu orang Indonesia. Oke. Dia ngajar di Utrecht. Dia Oke. ngajar sosiologi hukum. Siapa? Pak Paul Mudigdo ya. Oke. Jadi saya berdua dengan salah satu teman pengurus LBH juga. Kita waktu itu ada urusan ke LBH-an. Ya. Kita bertemu dengan Pak Paul. Pak Paul ini kebetulan juga Paul Mudigdo namanya. Nggak pernah dengar ya, Paul. Ya berarti Memang saya- dia bukan orang yang populer tapi di dunia akademis ini cukup banyak Oke. literaturnya. Paul Kalau kita Mudigdo cek ya? Paul Mudigdo, coba aja nanti dicek. Iya. Nah, kebetulan teman saya yang satu ini kan orangnya hobi membaca. Memang hobi membaca, jadi dia waktu ketemu Pak Paul itu dia menceritakan semua pengetahuannya akan referensi sebanyak itu. Pak Paul cuma bilang, kamu ini terlalu banyak baca, nanti kamu tersesat pikirannya. Jadi Jadi maksudnya bukan berarti bukan berarti tidak baik ya,
bukan berarti kemudian agar tidak tersesat jangan banyak baca. Jangan ya? banyak baca, bukan juga. Bukan. Ya, tapi artinya dia mau mengingatkan. Ada potensi. Harus ada memilih. Oke. Gitu loh. Bacaan itu harus diseleksi, harus didalami. Jangan semua dibaca, tapi akhirnya kita tidak tahu yang mana yang kita pilih. Ya, oke. Itu sebetulnya inti dari percakapan kita bertiga. waktu Seperti itu. orang jatuh cinta juga mungkin ya. Ya, Jangan mungkin. terlalu banyak jatuh cinta gitu. Harus memilih ya. Kalau jatuh cinta memang harus banyak, Bos. Oh. Nah, ini Palembang nih kalau dia ngomong bos. Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi secara apa normatif, saya itu lebih menyenangi yang sifatnya firm. Nah, saya melihat dari seluruh referensi-referensi, pada akhirnya saya melihat referensi dalam dunia Islam yang cukup memberi konfirmasi sebetulnya. Oke. Ya. Buku apa yang Anda baca dan berpengaruh waktu itu? Saya sebetulnya tidak baca. Atau orang? Orang saya kira ya. Oke. Saya kira orang. Jadi ada kebetulan waktu itu LBH itu membela Ustadz Abu Bakar Basir, Oke. ya. Dan dalam proses pembelaan itu saya banyak melihat bahwa antara kesesuaian sikap dengan pernyataan dari seorang Ustadz Abu Bakar Basir, ya apa yang dia ucapkan dengan apa tindakannya itu selisihnya itu sedikit. Wah, kalau di hukum itu kalau selisihnya sedikit, das solen sama das sainnya tipis. Tipis. Nah. Jadi gapnya nggak ada lagi Itu tuh. satu Oke. hal ya yang kemudian kita Ini pernah dia omong ke ini Abu Bakar Basir? Oh belum. Oh belum. Belum. Ya. Ini baru pertama nih. Nah, ini. Ya, ini Sobat baru Keras pertama sekalian ini. ya, baru pertama kali. Baru Karena saya pertama. nggak mendengar tuh di channel yang lain. Yang lain nggak ada. Oke. Tidak saya ceritakan ini Oke. ini hanya untuk saya siapkan di sini. Karena saya sudah tahu bahwa Refli Harun akan undang saya suatu saat. Oke. Nah, jadi itu satu hal. Ya. Kemudian saya kan begini, pandangan anak-anak muda dulu kita masih muda itu sangat sulit mencari referensi di dalam literasi Islam, buku-buku atau kitab-kitab tentang ilmu-ilmu negara Yang dianggap trendy lah. yang dianggap trendy Ya, karena ilmu kan lihat, politiknya, waduh, begitu kita kemudian lihat ilmu ekonominya. Nama-nama gitu apa Yusuf Kordowi, waduh udah mulai ada nama. Nah, artinya kan Siapa lagi itu yang siapa di Mesir itu? ini Abdullah Azam. Ya yang kelompok Ikhwanul Muslimin itu waduh udah mulai. Oh iya, Said Kutub. Ya, Said Ya, Kutub, kira-kira begitu kan. Ada buku. Dulu di UGM saya juga begitu. Tapi cuma Males saya kan? lirik aja. Oke, Ada sorry buku to say. Khilafah dan Kerajaan kan dulu Iya, kan. iya. Nah, itu Tapi ada yang agak keren sedikit itu Apa tuh? Rawson Fikr itu siapa? itu anu, Ali Saryati. Ali Saryati Ya, itu agak itu keren Iran sedikit. tuh. Ya, Iran. Nah, itu agak keren di kalangan anak muda. Ya, karena dia waktu itu ya. agak Islam tapi kiri. Ya boleh dikatakan Iya, gitu. Islam kiri lah, karena memang dia Syiah kan, karena Iya. Syiah ini kan Iya. ideologi perlawanannya kan kental. Iya. Ya. Jadi kita kan mencari waktu itu perbandingan antara literasi agama Islam dengan literasi-literasi yang dari Foucault katakanlah, kemudian Julius Stahl kan kalau orang-orang hukumnya. Yeah. Jadi kita lihat ya ada prinsip-prinsip yang sama, tapi dalam prakteknya, nah itu lagi-lagi dalam prakteknya terkadang perilaku yang terjadi antara negara yang mengklaim demokrasi, ya, dengan apa yang terjadi di dalam dunia Islam itu berbeda ininya, prakteknya itu. Iya. Nah itu yang membuat saya sebetulnya terus mencari, akhirnya ya kita ini, saya akhirnya berpikir bukan semata-mata dalam konteks kita eksistensi di dunia. Oke. Tentu pada akhirnya begitu kan. Iya. Kita ini juga ingin Nih kalau sudah ngomong begini saya udah berat bertanya ini. Mau tanya karena apa betul, lagi? karena kita Jadi ini dunia dan sisinya sudah tidak menarik lagi nih, termasuk membicarakan pemerintahan Jokowi. Oke, ya, go paling ahead, tidak ada terus. nilai Oke. kita, ada bekal Oke. yang kita bawa itu, dan dalam aspek keislaman itu antara bekal itu mesti ada niatnya, jadi nyambung tuh. Oke. Niat, amalan, dan tujuan. Oke. Kan begitu. Nah, sementara kalau di literasi kiri, kita itu berkecimpung hanya untuk aktivitas dunia semata-mata. Oke. Jadi tidak ada orientasi jangka panjang sebetulnya. Ya. Tidak Nah, itu ada orientasi abadi ya. Ya, orientasi artinya pasca kehidupan Ya. di dunia ini kan Oke. tidak ada. Jadi nantilah itu urusannya kan. Kadang-kadang begitu dulu itu kan. Oke. Nah, akhirnya itu kan terus terjadi pertempuran dalam pemikiran saya sebetulnya. Ya, akhirnya ya
saya harus memilih. Kalau saya terus-terusan di sini, akhirnya yang rusak itu pikiran saya, diri saya sendiri. Oke. Karena mau tidak mau, saya akan mengikuti semua konsekuensi. Karena saya harus konsekuen. Iya. Itu salah satu sikap kan? Iya. Harus konsekuen dengan apa yang kita pegang, keyakinan. Sementara keyakinan ini menurut saya, Iya. ini tidak bisa kita bawa sebagai Sampai mati. pertanggungjawaban kita. Ini saya ingat Begitu. kata-kata Habibie yang saya kutip. Tapi entah benar apa enggak ya kutipannya. Saya ingin ditulis sebagai seorang muslim. Ya, dalam wawancara terakhir. Ketimbang seorang misalnya ditanya warga negaranya apa-apa. Iya, Karena di Ya, akhirat pada akhirnya begitu. kita nggak akan ditanya lagi Betul, katanya. pada akhirnya begitu. Nah, saya kan harus memilih itu. Tapi ini nanti kita bicara tentang konsekuensi ketatanegaranya penting Oh banget iya, kan, gitu. itu makanya. Karena bagaimanapun kan ya, di duniawi beda kita. Betul. Oke. Nah, itu kan dalam konteks implementasi dalam kehidupan sehari-hari tentu itu kan Iya. menganut sistem juga kan. Nah, konsekuensi-konsekuensi seperti itu menurut saya itu yang menjadi pertimbangan lompatan, kalau mau dikatakan lompatan ya. Ya pasti saya akan mengatakan Begitu, lompatan. iya. Nah, tapi dari segi aktivitas, sekali lagi saya katakan, sebetulnya tidak ada pergeseran yang signifikan. Karena dulu saya membela buruh, membela petani, membela mahasiswa. Petani kan di Sumatera Selatan tuh banyak sekali yang digusur tuh. Iya. Dulu kebetulan saya di LBH itu menangani pertanahan ya, isu-isu pertanahan. Banyak sekali petani-petani tradisional kita itu yang tahun-tahun 90 awal, mulai dari 80 akhir menjelang 90 dan 90 awal itu kan ada investasi besar-besaran tuh. Perkebunan besar. Iya, Perkebunan besar, hutan tanaman industri, dan itu membabat sawit ya. Iya. Perkebunan besar itu sawit, kemudian HTI kan di Sumsel itu. Nah, itu membabat semua kebun rakyat, kebun tradisional rakyat. Sehingga rakyat itu justru termiskinkan di tengah adanya investasi besar-besaran. Nah, ini kan problem. Nah, dari saya membela yang seperti itu sebetulnya tidak ada perbedaan, maksud saya signifikan. Dulu membela Cuman petani, bedanya adalah nawaitunya jadinya ya. Sambungan ke betul. Jadi tetap petani yang ini tetap kita bela melalui FPI. Kemudian yang jelas saya merasa membela banyak umat Islam yang juga terpinggirkan. Sama saja karena de facto memang mayoritas kita ini umat Islam begitu. Apa yang dikatakan Abu Bakar Ba'asyir yang pernah diingat oleh Bung Maman sehingga kok betul-betul menyentuh itu? Atau ini bukan pada soal perkataannya. Ya. Tapi saya melihat seorang ustadz usianya sudah lanjut waktu itu 60-an ya. Iya. Dituduh terlibat peristiwa terorisme di Bali yang sangat besar begitu kan. Iya. Beliau itu yang saya lihat itu tidak mengeluhkan sedikit pun. Ya. Beliau itu diambil dari dari rumah sakit, dalam keadaan sakit di rumah sakit PKU Muhammadiyah Solo, dipindahkan ke rumah sakit Polri. Iya. Beliau tidak pernah mengeluhkan apapun juga, itu persoalannya. Jadi tidak mengeluhkan bahwa dia dianiaya, santai saja. Ini memang jalannya katanya. Ya ini memang jalan orang berdakwah katanya. Kalau dari segi itu ya. Jadi saya ingat dulu pasukan Khalid bin Walid begitu ya. Iya. Jadi suatu waktu orang Romawi kalau tidak salah, atau Persia Romawi kan musuh mereka kan, musuh umat Islam waktu itu ya. Kalau cara perangnya begini, ya siapa yang akan menahan pasukan ini? Karena bagi mereka, kalau mereka mati berarti syahid. Kalau mereka menang, ya berarti menang. Jadi nggak ada yang kalah. Pilihannya memang dua kemenangan kalau dalam Islam itu kan. Iya, dua kemenangan. Syahid atau membawa menang. kemenangan. Iya. Nah, jadi itulah menurut saya sikap-sikap Ustadz Abu Bakar Ba'asyir salah satunya itu ya, yang tidak pernah mengeluh atas dan itu menarik banget bagi Bung Maman. Itu menarik menurut saya ya, seorang betul-betul inspiring jadinya. Inspiring karena ya saya sebagai profesi pengacara melihat begitu orang mendapat persoalan hukum tuh keluhannya banyak. Ya. Ini nggak mengeluh ya? Ini nggak mengeluh sedikit pun. Sekarang Abu Bakar Ba'asyir di mana? Masih di Cipinang? Bukan, di Gunung Sindur. Lapas Gunung Sindur. Oh, yang kemarin super maksimum itu. Ada kemarin
isu bahwa dia mau dibebaskan tapi nggak jadi. Oh iya, betul. Waktu menjelang Pilpres. Gara-gara disuruh Buat tanda tangan. buat tanda tangan ya pernyataan. Ya artinya dia konsisten. Nah, dan sampai hari ini beliau tuh konsisten menurut saya. Ya, saya melihat lepas dari soal agenda-agenda, tapi beliau tuh konsisten dengan sikapnya. Nah, saya senang itu suka dengan sikap konsisten, mulai dari konsistensi berpikir sampai ke perbuatan. Nah, tapi tiba-tiba Gitu. Bung Maman tersesat dalam tanda kutip ya. Tersesat di FPI. Ya, FPI Front Pembela Islam Ya. ya. Dan sekarang sebagai Sekum. Seko. Which is tuh orang ketiga kan. Orang pertama kan pendirinya ya kan, imam besar. Ya. Yang kedua Sobri Lubis sebagai ketua Ketua umum. umum. Nah, ini Sekumnya paling tidak ya. Paling tidak, ya. Dalam struktur organisasi. Gimana ceritanya kok bisa tersesat dalam tanda kutip ke situ? Jadi begini, kalau ingat dulu peristiwa 2008 ya, Ya, yang di Monas. di Monas ya. Wah, Panglima Laskar Islam. Badan boleh kecil tapi melawan nih, mau pelembang bener. Mau pelembang nian nih. Itu sebetulnya saya belum di FPI. Oke. Ya. Jadi waktu itu gabungan dari laskar-laskar ormas Islam ini mengawal aksi penolakan kenaikan BBM sebetulnya Ya. dulu itu. Nah, jadi ada insiden waktu itu, ada aksi yang bersamaan sehingga timbullah clash itu. Nah, saya Aksi yang bersamaan tuh aksi yang menolak. bukan, aksinya itu berbeda isu. Oh, beda isu. Beda isu. Yang satu ini kita itu melakukan aksi penolakan kenaikan BBM, Iya. ormas-ormas Islam dikawal oleh laskar-laskar. Yang satu aksinya itu menggunakan sebetulnya pembelaan terhadap Ahmadiyah Oke. waktu itu. Oke. Ya, Iya. jadi dengan menggunakan covering parade kebudayaan. Oke. Ya, sempat lokasinya berdekatan. Iya. Nah, anak-anak kita ini kan laskar-laskar ini kan sudah tahu ini adalah aksi untuk mendukung Ahmadiyah. Iya. Jadi sempat terjadi cekcok begitu, akhirnya terjadilah peristiwa itu. Ya. Nah, Waktu itu kan sempat di gelandang Bung Maman. iya, jadi saya sebagai penanggung jawab kelaskaran waktu Iya. itu, karena itu waktu gabungan seluruh ormas Islam, Iya. penanggung jawab kelaskarannya, akhirnya saya sempat diadililah katakanlah begitu. Ditangkap ya waktu itu? Ditangkap. Dan saya bareng Habib Rizik gitu. Saya nggak tahu Iya. nggak ngikutin ya Iya. persis. Ditangkap lalu diproses. Ditangkap, diproses, divonis. Divonis bersalah. Divonis bersalah Berapa tahun? 1 tahun 6 bulan. Oh, sempat mendekam 1 tahun 6 bulan. Karena saya yang ambil asimilasi, jadi lebih cepat saya keluarnya. Oke. Ada pembebasan bersyarat kan, 2/3 sudah bisa keluar sebetulnya. Jadi waktu itu sempat menjalani Menjalani 1 tahun. Satu tahun. Berarti Anda sudah Narapidana. sudah sah. Itu maksimum hukumannya berapa waktu itu? Maksimum tuntutannya? 2 tahun. Oh, 2 tahun. Tuh 2 tahun masih bisa Tuntutannya 2 tahun. masih bisa jadi presiden kalau kayak itu. Di atas 5 tahun ya dihukum. Iya, masih bisa jadi presiden, masih bisa jadi menteri. Ya itu biarkanlah itu nanti. Iya. Karena kalau ancaman hukumannya 5 tahun, selesailah permainan itu Selesai kan. permainannya. Kecuali undang-undangnya diganti. Iya. Oke. Nah, jadi lebih kurang begitu. Iya. Jadi waktu itu Habib Rizik pun kan Kena kena juga. Kena berapa tahun dia? Sama? Sama seperti saya. Oke. Nah, jadi kita waktu itu berdampingan, ya, sebelahan sel lah begitu, Iya. selama 9 bulan, sampai hampir 1 tahun lah kira-kira, 9 bulan persisnya itu ya. 9 bulan Di lebih sedikit. Cipinang? Bukan, di Polda. Ya. Kemudian kita pindah ke mana itu sistem pemasyarakat kita ini ada yang disebutnya lapas terbuka. Oke. Jadi lapas terbuka itu untuk yang sudah asimilasi, yang sudah melewati 2/3, Oke. sudah melewati setengah masa hukuman, bisa dipindah ke situ. Oke. Jadi tidak seperti lapas. Jadi memang dia pemasyarakatan kan Iya. konsepnya itu. Nah, saya mendampingi Habib Rizik itu sekian lama itu. Jadi kita banyak diskusi dengan Habib Rizik. Oke. Ya. Luar biasa ya. Jadi diskusi itu siang, tapi malam, tapi subuh. bukan dari penjara ke penjara. Dari waktu ke waktu di penjara. Tapi dari penjara ke penjara juga, penjara Polda ke penjara Oke, ke soalnya penjara dari penjara ke penjara Salemba, itu kemudian ke penjara situ. Mukhtar Lubis itu. Ini Tan Malaka itu. Oh, ya Tan Malaka. Tapi buku Mukhtar Lubis kan dari penjara ke penjara. Bukan, bukunya, sorry, buku Tan Tan Malaka ya, itu, Tan Malaka. yang ditulis Harry Pusser. Iya, Harry Pusser dari penjara ke Dari penjara. penjara ke penjara. Nah, jadi itu kita diskusinya siang, malam, subuh lah pokoknya. Iya. Nah, jadi banyak aspek juga yang saya pelajari. Jadi Jadi ini rahasianya
mengapa seorang Munarman makin ke kanan dan Habib Rizik agak ke tengah? Karena kemarin itu luar biasa pidato Habib Rizik kan, bicara begitu tentang ya? revolusi akhlak dalam perspektif Pancasila. Wah, luar biasa. Kalau itu beliau memang S2-nya tentang Pancasila. That's okay, tetapi kan pemikiran tengahnya ada di situ. Artinya beliau tidak ekstrim sebenarnya, tidak ekstrim. Sebetulnya Habib Rizik secara ideologi tidak ekstrim. Tidak ekstrim. Tidak ya? kanan. Sebagaimana yang dipahami oleh banyak orang ya. Iya. Beliau itu aswaja. Oke. Aswaja itu memang tengah sebetulnya. Kalau dalam perspektif ilmu sosial politik yang ini ya. Nah, jadi itu kita diskusinya siang, malam, subuh lah pokoknya. Nah, jadi banyak aspek juga yang saya pelajari. Jadi ini rahasianya, mengapa seorang Munarman makin ke kanan dan Habib Rizik agak ke tengah? Karena kemarin itu luar biasa pidato Habib Rizik kan, bicara tentang revolusi akhlak dalam perspektif Pancasila. Wah, luar biasa. Kalau itu beliau memang S2-nya tentang Pancasila. That's okay, tetapi kan pemikiran tengahnya ada di situ. Artinya beliau tidak ekstrim sebenarnya, tidak ekstrim. Sebetulnya Habib Rizik secara ideologi tidak ekstrim. Tidak ekstrim. Tidak kanan. Sebagaimana yang dipahami oleh banyak orang ya. Iya. Beliau itu aswaja. Oke. Aswaja itu memang tengah sebetulnya. Kalau dalam perspektif ilmu sosial politik yang ini ya, yang nah, kita non-Islam simpan ya. dulu nih, kita simpan dulu nih. Nah, nanti untuk bagian lain ya. Oke. Nah, ini sekarang masih Bung Maman. Ya. Jadi setelah di penjara itu lalu gimana? Ya, artinya kita ada proses, saya banyak menyerap apa yang katakanlah boleh disebutlah, saya banyak belajar lah dari beliau ya, dalam aspek-aspek ilmu keagamaan. Soal ilmu kebal juga enggak? Kalau Palembang itu belajar ilmu kebal itu orang Banten. Kalau Palembang tuh dia bukan kebal senjata tajam, sudah lebih tinggi dia. Dia kebal cuka parah. Kalau kebal senjata tajam itu masih biasa itu, Pak. Cuka parah tuh orangnya ngerti nggak ya? Cuka ya? Itu yang menimpa Novel Baswedan. Iya, cuka. Itu, ya. itu asam nitrat. Asam nitrat. Ya, kira-kira begitu. Kalau orang Palembang orang parah. lebih nguber ilmu itu daripada ilmu kebal sajam. Karena itu mainannya lebih berbahaya. Ini kita ini main apa nih? Perdukunan. Oke, menyimpang sedikit. sedikit. Biar orang tahu juga budaya Palembang. Budaya Palembang. Ya. Kalau ada kopi sini, ada kemudian pisang goreng, selesai sampai malam gitu, sampai subuh. Jadi begitu. Nah, saya banyak menyerap katakanlah ilmu-ilmu agama dari Habib Rizik ya selama. Mulai dari yang sederhana sebetulnya. Dari cara memperbaiki sholat. Kita dulu kan sholat aja. Tapi ternyata kan ada fikihnya sholat itu. Mulai dari taharonya, bagaimana tata cara sholat. Kita belajar ulang lah kira-kira begitu. Waduh, saya ini bisa menjadi murid Munarman nanti nih. Jadi saya cucu murid Habib Rizik. Cucunya Habib murid Habib Rizik. Jadi mulai dari hal-hal ibadah personal sampai pemikiran yang sifatnya perbedaan mazhab. Ya, perbedaan mazhab akidah. Bahkan saya dulu cuma tahunya itu perbedaan mazhab itu mazhab fikih saja, mazhab amalan. Ternyata ada mazhab akidah juga. Nah, itu yang saya banyak belajar. Ya. Jadi gimana bisa belajar? Kan beda sel. Tapi diasimilasi itu ya. Kan ada waktu-waktu kan tidak di dalam ruangannya kita. Tapi bukan di hotel kan? Oh, bukan. Kita full Pak itu Pak. Kita full ya. Iya. Siapa tahu di hotel kan tiba-tiba bukan seperti yang lain izin keluar-keluar itu. Pura-pura sakit. Pura-pura sakit, pura-pura kunjungan apa begitu. Kita enggak, kita full di situ ya. Jadi kita saling diskusi dalam waktu-waktu yang kita tidak berada dalam ruangannya, kita diskusi mendalam dan kita kebetulan juga saya banyak mempelajari soal-soal Zionisme. Jadi kalau saya fungsinya memberikan data dan informasi saja. Artinya kan misalnya ada dokumen-dokumen bagaimana misalnya ini ya. Kan saya dari LBH itu sudah mulai mengambil dokumen-dokumen ini karena kita ini haus akan strategi ya. Jadi kita mengambil dokumen-dokumen misalnya yang diproduksi oleh RAND Corporation ya. Misalnya judulnya itu Civil Democratic Islam. Kemudian ada bukan Rans Entertainment bukan Rans Entertainment ya. RAND Corporation ya.
Rancorp ya, Ya, Rand Rancorp, Corporation ya. ini kan satu lembaga yang apa namanya, lembaga konsultan lah katakanlah, think tanknya US government dia. Jadi banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah Amerika Serikat itu berdasarkan konsultasi dari dibuatkan dokumen arah kebijakan itu oleh Rand Corporation ini. Oke. Nah, jadi saya misalnya ambil contoh dokumen tentang Rand Corporation itu Civil Democratic Islam, kemudian Building Moderate Muslim, Ya. ya. Dokumen-dokumen itu kan terbitnya 2003, 2007 ya. Oh, setelah ya? Setelah peristiwa itu sih. Enggak, maksudnya itu dokumen lama atau dokumen baru? Dokumennya terbitnya 2003, ada yang 2003, ada yang 2007, ada yang 2008, dia kan terbit terus tuh. Dan itu kajian tahun itu juga? Kajian tahun itu juga. I see, okay. Jadi dia bukan dokumen yang revealed setelah 30 tahun, bukan? Oh bukan. Oke. Itu memang mereka disewa oleh Pentagon, oleh Kementerian Luar Negeri Amerika untuk bagaimana bersikap dan menyikapi dunia Islam dalam konteks ini tadi. Dua dokumen itu ya. Ada juga dokumennya tentang Palestina, bagaimana format Palestina masa depan. Kita sudah tahu sebetulnya apa yang dikatakan oleh Trump sekarang, misalnya pindah ibu kota ke Yerusalem, itu sudah ada di dokumen itu. Jadi artinya itu mereka memang betul-betul melaksanakan itu kan. Nah, saya banyak menyuplai itu juga Habib Rizik. Bagaimana strategi dari dunia barat lah kita katakan begitu ya, terhadap dunia Islam. Memecah-mecah dunia Islam menjadi 4 kelompok misalnya, kelompok fundamentalis yang harus dimusuhi habis-habisan, harus dikerdilkan, kelompok tradisionalis yang digadang-gadang tapi digunakan bukan untuk bukan untuk diangkat sesungguhnya, tapi digadang-gadang untuk menghantam kelompok yang mereka sebut sebagai fundamentalis. Itu ada dalam dokumen itu. Kemudian kelompok modernis yang digadang-gadang untuk nanti jadi pemimpin di dalam setiap negeri-negeri Muslim. Kemudian ada kelompok sekularis yang patut Muslim tapi sekuler, tapi ini pun tetap diwaspadai menurut dokumen. Jadi saya banyak memberikan itu juga kepada Habib Rizik kan. Ini dokumen-dokumen dari orang-orang Barat saya bilang terhadap dunia. Jadi bukan cuma Indonesia, itu berlaku di seluruh dunia Islam, baik di Timur Tengah maupun ini. Dan itu masalah pokoknya itu kenapa saya artinya tadi itu istilahnya tersesat di dunia ini tadi. Saya lihat itu mendekati kebenaran. Jadi ada 2 dokumen ini, satu Civil Democratic Islam, satu Building Moderate Muslim. Di mana di dokumen Building Moderate Muslim ini bagaimana strategi mereka merekrut anak-anak muda dari kalangan Islam ya untuk dijadikan baik dia sebagai kelompok tradisionalis maupun kelompok modernis untuk menghantami kelompok-kelompok yang disebut dengan fundamentalis ini. Bahkan menentang penafsiran-penafsiran oleh kelompok fundamentalis katanya. Disuruh tentang. Jadi dibiayai, disupport, dikasih publikasi, dikasih sediakan dana, mereka juga bekerja sama dengan media-media mainstream. Dan itu semua saya lihat terjadi di Indonesia. Itu problem terjadi. Jadi kalau misalnya ya, kalau saya ini terlepas dari nilainya ya. Jadi kalau di Indonesia yang dia dimaksud dengan kelompok fundamentalis itu FPI. Menurut mereka begitu. Jadi mereka punya kategori kira-kira begini. Yang disebut fundamentalis kalau menyuarakan syariat Islam dan khilafah. Itu fundamentalis. Itu fundamentalis bagi mereka. Bagi mereka ya. Berarti FPI menyuarakan khilafah. FPI ini kan menyuarakan syariat Islam. Syariat Islam. Ya, khilafah kan ada di ininya, ada di anggaran dasar di visi misi. Kan itu yang diributkan oleh kelompok-kelompok yang nanti saya disebut itu sampai tadi. pada bagian itu ya, bagian politik FPI. Itu perlu penjelasan ini tuh. Perlu penjelasan itu dan tidak boleh terpleset. Tidak boleh terpleset. Otherwise susah nanti ya. Kan? Lalu setelah keluar dari penjara gimana? Tapi sebelum itu, kok bisa jadi panglima laskar Islam itu kan orang luar masih? Itu tadi. Jadi laskar-laskar itu gabungan dari berbagai macam ormas Islam. Saya kebetulan waktu itu adalah tim advokasi. Tim advokasi. Forum Umat Islam. Forum Umat Islam ini dulu tempat forum dari berbagai macam ormas Islam. Bisa masuk tim advokasi itu pribadi, bukan pribadi, nama LBH bukan ya? Pribadi. Karena tadi tertarik sama Ustadz Abu Bakar Bashir. Kan orang sudah tahu bahwa orang Islam ini sudah tahu bahwa salah satu pembelanya itu adalah saya. Jadi sehingga saya diminta kesediaannya. Kayak saya lah, begitu bikin channel yang agak
menyinggung Munarman dan lain sebagainya diundang 212. Sama seperti waktu Bung Refli pertama menyuarakan tentang proses pemilu, kemudian direkrut oleh Cetro. oleh Cetro kan waktu itu. Atau Iya. oleh MK. Ya. Oleh MK. Ya Kan lah, kira-kira begitu kan. Warna-warna kehidupan. Nah, ya kan? saya pun begitu dulu karena Oke saya lah, ya. dianggap pembela, salah satu pembelanya. Mereka rekrut. Mereka tawarkan untuk juga, itu saya masih di LBH sebetulnya. Oh, masih di LBH. Waktu saya di forum Laskar Islam itu masih di LBH? Oh enggak, udah keluar Oke. kalau itu. Tapi waktu saya tim advokasi itu masih di LBH. Oke, itu udah clear ya. Udah clear. Keluar dari penjara gimana? Ya itu kan terus Habib Rizik kan Bahasanya minta sih keluar dari lapas ya. dua lapas. Lembaga permasyarakatan. Walaupun lagunya tetap penjara kan. Ya artinya setelah itu komunikasi dengan Habib Rizik kan intensif. Iya. Karena sudah tiap hari kan selama 9 Itu bulan. 2008 keluarnya 2009. 2009. Oke. Nah, jadi intensif, beliau menawarkan Hmm. di FPI saja aktivitasnya daripada tempat lain. Tahun? 2009 keluar dari penjara. Oh, saya kok nggak ngikutin ya. Baru terakhir-terakhir ini saya lihat Munarman sekum. Sebelumnya 2009. sejak 2009 sudah sekum. Belum. Jadi saya itu 2009 itu salah satu ketua saja. Oke. Jadi saya sempat bantu pertama-tama saya jadi salah satu ketua bidang nahi mungkar. Iya. Kita katakan begitu. Luar biasa. Ya. Aduh. Itulah bedanya. Kalau di LBH nggak akan ada begitu. Ya. Ketua bidang penggalangan. Ada tuh di LBH ada. Iya, bidang penggalangan. Nah ya. setelah itu saya sempat jadi, saya pikir karena referensi saya cukup banyak, jadi saya udah Beb, saya jadi ini aja, jadi ketua badan ahlinya lah. Oh, badan ahli itu semacam dewan pakar lah. Oke, Bahli ya jadi. Ya badan ahli kan. Bukan Bahlul. Bukan Bahlul. Sempat itu juga, itu sampai dengan 2013. Oke. Ya, 2009 sampai 2013 begitu. Nah, kemudian 2013 itu 2009 sampai 2013 saya jadi ketua Nahi Mungkar. Iya. Kemudian 2013 sampai 2015 saya jadi ketua badan ahli. Oke. Nah, bahkan sempat jadi ketua bidang keorganisasian lah kira-kira begitu. Bidang keorganisasian untuk menata organisasi FPI supaya lebih katakanlah Lebih agile, lebih lincah. lah Oke. begitu. Ya penataan strukturalnya lah begitu. Susunan-susunannya segala macam, prosedur-prosedur organisasinya beres, kemudian saya diminta untuk sekalian sama Habib Rizik sekretaris umum lah katanya, tanggung. Biasa. Kira-kira. Jadi sebetulnya itu ada Kira-kira kapan target untuk menjadi imam besar? kalau itu makomnya orang yang alim. Oh, alim. Jadi kan ada orang tuh alim dalam konteks ilmu agama, ulama artinya ya. Nah, kalau saya ini bukan makomnya untuk begitu. Oke. Jadi saya ini cukup mengerjakan yang hal-hal yang begini saja Oke, sebetulnya. jadi makomnya itu laskar perang ya. Makomnya bukan di Madinah, Bukan di tapi Madinah. di medan-medan pertempuran. Lebih kepada strategi lah kalau lebih Persia dan Romawi. lebih ya. sederhana itu kepada strategi saja Strategi. sebetulnya. Karena strategi ini kadang-kadang umat Islam ini mayoritas, bukan cuma umat Islam, bangsa kita Indonesia ini saya kira kelemahan utamanya itu ada di manajemen strategisnya. Oke. Jadi kita itu kalah dengan Barat, Iya. ya, karena kita lemah dalam strategi pencapaian. Oke. Lemah dalam strategi pencapaian artinya membuat rencana strategi itu tidak memiliki kemampuan, tidak punya kapasitas, melaksanakan apalagi. Oke. Disitulah bangsa ini tuh selalu terseok-seok menjadi second layer-nya dari bangsa-bangsa besar di dunia. Oke. Saya kira itu inian saya itu, kajian saya lah ya. Jadi bukan cuma umat Islam, bangsa ini. Tapi begini, Bung Maman ya, banyak orang yang menganggap bahwa FPI itu tidak lebih dari kelompok preman saja, kelompok preman berjubah. Nah ini enaknya kalau kita ngomong mengenai sebuah organisasi yang kalau kita ngomong dia nggak akan mengkriminalkan kita. Kalau yang lain dikriminalisasi. Oh iya, jadi saya bilang, wah ini preman berjubah dan lain sebagainya. Ada kesan seperti itu, ya misalnya sweeping dan lain sebagainya. Ya, oke. Tapi terakhir, wah ini agak intelek ini, kira-kira ada Munarman di situ ya. Oh, tapi kelamaan juga ya. Kan? Kelamaan apa? Maksudnya proses munarmanisasinya agak lama juga gitu. Kacau ya.
Jadi kesan preman itu Lah itu yang saya bilang tadi. Nah, iya. Itu bagian dari strategi yang saya baca ada di Rand Corporation, Bos. oke. Bagaimana menstigma Kelompok fundamentalis. kelompok fundamentalis itu sebagai pelaku kejahatan, pelaku kriminal. Padahal Padahal tidak. loh, mereka kan nyata sweeping. Sweeping itu kan bukan kriminal. Jadi ada Sweeping itu bukan sebenarnya kriminal, tapi bukan memang kriminal. bersihin ya. Sweeping itu kan kalau dalam kita pakai mau bahasa apa? Bahasa hukum. Ya, pakai bahasa. Hukum. Di pasal 111 KUHP Ya. itu ada istilahnya tertangkap tangan. Oke. OTT. OTT. Iya. Dalam hal tertangkap tangan, semua orang berhak untuk melakukan penangkapan untuk segera diserahkan kepada polisi, kepada penegak hukum. Oke. Dan seluruh yang disebut sweeping FPI itu adalah begitu. Oke. Tertangkap tangannya orang menjual Miras. miras ilegal, Iya. ya. Kemudian seketika juga diserahkan kepada kepolisian. Semua itu begitu. Tanpa mandat. Kan tertangkap tangan. Oke. Kan kita bicara hukumnya. Luar biasa. Itu Itulah tertangkap kalau- tangan itu. Saya kira itulah fungsi Munarman di FPI. Tapi begini saya mau cerita. Iya, Oke. Realitas di balik itu ya. Iya. Nah, jadi saya teliti ini, walaupun saya belum di FPI waktu itu, Iya. saya gali. Ini kenapa sih sering kejadian FPI sweeping tadi Iya. sudah ada wartawan yang Yang standby, yang nongkrong di situ standby. Iya. Iya. Saya teliti terus itu, Hmm. lama saya teliti. Ternyata bos, Iya. informasi Hmm. dan agitasi anak-anak ini bergerak, Iya. ini dulu sebelum saya masuk ya, Iya. setelah saya teliti, itu informasinya memang kadang-kadang diberikan oleh Disuplai. orang-orang yang sebetulnya tugas dia, Oke. tetapi dia tidak memiliki kemampuan. Atau memang sengaja Untuk menegakkan itu. atau menjebloskan FPI. Ada dua agenda. Oke. Dua agenda, ini yang saya mau. Satu agendanya tuh tadi itu, Iya. karena dia sudah siapkan wartawan, Iya. ketika dan bukan cuma wartawan, dia informasikan juga bakal ada sweeping sehingga si pemilik tempat menyiapkan juga bodyguardnya. Nah, ketika clash terjadilah foto-foto yang sering diputar-putar oleh media itu. Oke. Nah, saya lihat itu ada skenario satu tadi untuk membangun citra kriminal tadi, Iya. sehingga diberitakan FPI itu bentroknya sama masyarakat, padahal FPI bentroknya sama bodyguard si pelaku ilegal tadi itu. Iya. Itu satu. Yang kedua, setelah itu si penanggung jawab yang harusnya bertanggung jawab untuk membersihkan urusan-urusan seperti ini itu ngomong, lain kali ngomong sama kita kalau minta dijaga. Artinya ada setoran, bos, ada upeti, bos. Iya, saya pernah bingung, pas saya udah Iya. kan saya udah dengar juga ini kan. Iya. Nah, kira-kira begitu. Jadi ada upeti yang ini sehingga dua agenda tercapai dengan satu kali dayung, dua pulau terlampaui. Luar biasa. Nah, itulah menurut saya Sambil menyelam minum air. minum air. Jadi Padahal kalau nyelam betul minum air Kelelep dia namanya. kelelep. Dan itu tidak disarankan. Nah, itu yang menurut saya bagian dari rencana Rand Corporation itu tadi. Oke. Untuk menstigma, melabel segala macam, dan itu diakui kok. Oke. Ya, ini nanti kita akan bicara Iya. politik FPI ke depan ya. Nah, begini, Bung. Saya tahu ya, yang namanya orang mau berhijrah dalam terminologi kita ya, itu nggak gampang pasti. Waduh, godaannya pasti lebih besar. Iya. Dan biasanya kenikmatan duniawinya agak berkurang. Kan Anda kan advokat tuh. Ya. Waduh, kalau mantan ketua YLBHI buka kantor advokat dan profesional, itu bisa kaya raya kan? Betul sekali. Saya waktu jadi Iya. ketua LBH itu, Iya. dan saya sempat menjadi tenaga ahli Jaksa Agung. Woi, apalagi begitu. 2005. Anda goyang-goyang sedikit itu Itu memang piti, banyak. banyak. Ada orang yang datang ke saya dalam urusan satu tindak pidana korupsi, dan dia nawarin tahun itu 2005 itu 6 miliar, bos. 6 miliar. 6 miliar. Wah, kalau Anda masuk Biaya naikkan- ininya itu, biaya naikkan advokasinya haji itu ya. orang kan Udah banyak tuh kan? udah banyak dianggap tapi- menghapus dosa, padahal dosanya tetap. Tapi tinggal Yang naik haji ya tetap dapat pahala dia. Iya, naik haji mah dia dapat pahala. Dapat pahala. Kita Yang menaikkan susah. haji tetap dosa. Nah, artinya yang begitu-begitu itu memang tinggi Oke. godaannya ya. Nah, bagi saya sebetulnya
itu implikasi saja. Oke. Rezeki itu implikasi dari ini kita saja. Pilihan. Dari pilihan saja. Oke. sebetulnya, ya. Jadi Pilihan dan apa yang kita cari gitu ya. iya, jadi kalau kadang-kadang begini ya. Nah, ini saya buktikan soal rezeki ini. Waktu saya tadi di penjara bersama Habib Rizik, Iya. kan nggak kerja, Oke. kan nggak bisa beracara dong. Iya. Lalu anak istri gimana? Lah itu, alhamdulillah rezeki yang datang mendatangi kita, bos. Caranya? Ya orang datang kunjungan, ini umat kita ini luar biasa, umat Islam ini. Dia Iya. datang kunjungan ke penjara itu, Iya. memberikan ke kita. Oke. Kalau dikumpul-kumpul, penghasilan saya, Wah, waktu dikunjungi selama dalam penjara, dengan saya mencari uang di luar, sama aja. sama aja. Sama aja. Di penjara lagi aja kalau gitu. Nggak, ini artinya saya mau membuktikan. Jadi ini ada cerita riwayat di dalam kisah Islam ya, antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Iya. Ini antar guru dengan murid kan. Iya. Imam Malik berkeyakinan rezeki itu akan datang. Oke. Sementara Imam Syafi'i berkeyakinan bahwa rezeki itu harus Cari. dicari. Oke. Dua-dua tetap dalam pendapatnya. Iya. Jadi dalam satu perjalanan ketika Imam Syafi'i berjalan, dia lihat ada orang sedang panen kurma, Iya. dia bantu. Iya. Dia bantu, kemudian dikasih dong Iya. imbalan membantu itu. Iya. Dia ingin membuktikan kepada Imam Malik Hmm. bahwa rezeki itu ini buktinya. Hmm. Pendapat dia tadi kan, Iya. dibawa ke Imam Malik. Ini, ya Imam Malik, ini apa? Kurma. Hasil Iya. saya. Ini kan bukti bahwa rezeki itu harus Dan Imam Malik makan kurma itu. Imam Malik makan kurma. Iya. Nah, inilah juga bukti bahwa rezeki itu datang ke saya katanya. Itu realitasnya ternyata. Artinya dua-duanya Dua-duanya mungkin. benar. Dua-duanya benar. Dua-duanya mungkin. benar. Iya, ya kan? mau memungkinkan. Jadi Allah tuh tahu. Iya, pintu kapan rezeki pintu dari rezeki itu mana aja. Dari mana saja. Nah, itu kalau soal rezeki. Jadi kalau kawan aku ngomong rezeki itu pecah balon. Nah, seperti balon ya. seperti balon. Jadi kalaupun ditekan di sini, Dia membal ke situ. membal ke tempat lain. Nah, itu yang penting kan. Maksudnya jangan khawatir. soal Jangan itu. khawatir. Oke. Jadi karena itu berdasarkan pengalaman saya, jadi saya tidak khawatir saja dengan rezeki. Serahkan saja. Yang penting kita melakukan amalan-amalan Iya. yang tetap dalam konteks sebagai ikhtiar itu saja. Ya itu sama pengalaman saya itu, Bung. Gitu ya? Jadi ketika membuka bicara mengenai Akil Muhtar Oh, tahun iya. 2010, kan orang nggak mau lagi nih ke kita Betul. kan untuk ke MK. Wah, ini dimusuhin MK. Iya. Tapi kan bisa survive tetap hidup kita. Nah, ya kan? itulah realitas. Ya kan? Jadi saya kira itu aja sebetulnya. Nah, Jadi- oke, itu soal rezeki. Ya, tapi kan Anda digaji di FPI? Oh tidak. Enggak. Kita ini malah Iya. urunan kalau di Lalu FPI. dari mana rezekinya tuh? Tetap praktek ya? Tetap praktek, saya punya kantor. tetap. Oke. Jadi di kantor kita ada tim kan. Insya Allah office ya, anunya. Insya Tetap Lillahi lah. atau lillahi ta'ala office ya? Ya, jadi Law sama office. aja sebetulnya Oke. dengan apa yang kita lakukan di LBH. Oke. Gitu. Ya artinya kan Anda kan orang yang berpendidikan ya Iya. kan, berpengalaman ya kan, Alhamdulillah. dan masih bisa jadi calon presiden. Ini ada agenda apa nih? Bro, ini udah 4 kali saya hitung nih ngomong soal ini. Luar biasa. Karena munajat mantan preman. Tapi kan seorang Munarman tuh ada 2 berita yang saya lihat, bahkan satu di televisi. Ini gara-gara darah Palembang atau karena apa? Satu main siram ke Tamrin Amal Tomagola tahun berapa itu? Itu 2013 kalau. 2013 masih aneh kata Romai Rama darah muda ya. 7 tahun yang lalu ya. 7 tahun yang lalu. Walaupun sudah 40-an juga kan. 40. Yang kedua pakai klakson mobil don dipukulin orang atau mukulin orang nggak tahu. Iya. Itu dipukulin orang. Oh, dipukulin Saya orang. bereaksi itu. Lalu? Saya dikeroyok. Dikeroyok. Justru saya itu dikeroyok dan saya membela diri. Alhamdulillah 5 orang saya tidak apa-apa dikeroyok 5 orang itu. Oke. Ya. Tapi beritanya dibalik. Oke. Beritanya Nah, dibalik. gara-gara apa? Gara-gara Munarman sok Jadi begini jagoan, tuh. pakai klakson. Nanti saya mau ceritain itu. Boleh. Ya, jadi ceritanya begini. Jadi itu ceritanya ada jalan itu kan macet. Iya. Jadi ada mobil dari sebelah posisi kanan yang mau motong jalur. Iya. Nah, saya sudah masuk kepala mobil. Iya. Jadi saya klakson, Iya. minta jalan. Iya. Lewat. Iya. Nah, saya tidak tahu tiba-tiba ada orang pakai motor Iya. di samping saya, gedor-gedor kaca, maki-maki saya. Begitu aja sebetulnya. Nah, saya diamin aja. Begitu sampai ke tempat apa namanya yang macet yang kedua, Iya. saya berhenti.
mobil saya dihancurin, dipakai batu. Iya. Apa bagian lampunya sebelah kanan itu ya? Waktu itu mobil Mercy terbaru itu. Morsi terlama. Ya pokoknya mobil lah ya. Mobil lah ya. Ya, mobil. Bisa jalan ada mesin. Ya, penting ya? ada mesin, rodanya 4 gitu. Rodanya 4. Nah, jadi mobil saya dipecahkan itu lampu belakang, saya turun. Nah, begitu saya turun, rupanya di Indonesia ini memang agak gawat menurut saya. Yeah. Ada kecemburuan sosial yang sudah sangat tinggi. Iya. Jadi kalau orang ini kan bermotor. Iya. Karena saya turun, sempat berantem mulut dulu sama dia. Iya. Jadi masyarakat yang lain itu membela ke Iya, kecil. yang bermotor. Bagus lah itu berarti. Iya, artinya ada kecemburuan sosial mungkin Iya. karena saya pakai mobil kali ya. Iya. Ya kan karena mobil mewah tadi. Laju orang Palembang. Nah, lalu kemudian pertengkaran itu terjadi, baku pukul di situ. Nah, saya sempat dikeroyok 5 orang. Oke. Itu aja sebetulnya kejadiannya. Jadi nggak memar, nggak apa? Ya, alhamdulillah saya bisa mengatasi itulah kira-kira. Cuman sempat baju saja robek ditarik-tarik sama mereka kan. Oke. Tapi fisik saya alhamdulillah. Oke. Itu Bisa karena saya atasi jingkang dari itu karena FPI. pelajaran kita waktu kecil di Palembang lah itu ya. Jadi kira-kira begitu saja. Oke. Nah, bukan pakai jurus langkah 1000 enggak ya? Bukan. Jadi, itu karena masih muda juga ya waktu itu. Masih muda ya. Iya. Nah, kemudian yang 2013 soal cerita tiba-tiba nyiram itu. Oh tidak. Kalau Bung Refli ikuti prosesnya itu karena ketika kita adu argumen, saya bawa data, saya sempat menyampaikan data kertas begini. Ini lihat nih Pak, saya bilang. Iya. Jadi itu ceritanya begini, substansinya tuh ya. Iya. Jadi saya itu sedang berargumen bahwa urusan razia-razia sweeping minuman keras ini bukan cuma umat Islam. Iya. Saya mau katakan begitu. Saya bawa data ada ibu-ibu di Papua yang mensweeping penjual-penjual minuman keras. Iya. Dan ini bukan Muslim di Papua itu. Iya. Mereka marah saja Iya. karena minuman keras di Papua kan banyak beredar tuh. Iya. Nah sama kemarahannya itu ibu-ibu padahal. Saya mau buktikan dengan narasumber yang satunya. Ada fakta itu. Iya. Nah ketika saya sodorkan itu fakta, dia tidak mau tahu, bahkan dia minta ngotot ngomong dan menepis tangan saya. Nah, kan tidak sopan. Jadi yang tidak sopan tuh dia, bukan saya. Tapi pakai siram begitu. Ya itu kan tahu sendiri kalau orang Palembang sudah. Nah, itu darah muda. Darah muda lah. Aroma irama. Ya. Itu masa lalu lah. Masa ya. lalu itu Iya, udah selesai. Tapi sudah itu rekonsiliasi kan? Rekonsiliasi lah. Karena saya kenal baik sama Pak Tamrin itu. Iya. Oke.